semuanya, selamat siang deh. Jadi hari ini saya mau menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga saya, ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah, sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi, gitu. Ada apa dan bagaimana, gitu. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti dia cerita apa yang dilakukan kepada saya. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ambil dan diserahkan kepada Kineta, adik kandung dari Bapak Askara, adik kandung. Jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu, tapi menyuruh sudah sampai urusannya kepada harta-harta. Jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka. Lalu habis itu dengan dijanjikan apa, Lia ada cerita? Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, tambahin 500.000 per bulan. Masih dijanjikan Bu, sebesar 50.000 setiap bulan. Tambahin. Cerita satu-satu, Lihat cerita mulai kapan apa? Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Suruh satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara. Nggak tahu juga, kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. 2, ya nanya ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanyain. Saya ngaku salah, karena saya kerja sama Bu Nindi, orang lain yang nyuruh saya salah. Saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, meringanin Pak Aska yang lagi ada masalah ibaratnya sama kepolisian, cuma seperti itu. Tapi makin lama ya ibu tahu apa yang saya lakukan, ibu nggak terima dong posisinya saya kerja sama Bu Nindi tapi saya disuruh sama orang lain. Dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana nggak mau. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana sama keluarga Pak Aska disuruh datang, padahal adik saya posisi kerja nggak tahu apa-apa, ditelepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Sampai akhirnya adik saya bisa keluar dari rumah sana, dan itu pun di tengah jalan dia ditelepon sama Pak Tirta suruh balik, jangan ceroboh apa segala macam gitu. Sampai adik saya ketakutan. Oke. Jadi ini mereka kan bilang kalau itu bukan mereka yang mengambil, keluarganya Lia. Jadi ini nomor teleponnya Kinta, Pak Kinta, namanya Kinta, taruh spellingnya, ini nomor adik ipar saya. Jadi dia yang mengambil
dia nyuruh ini adiknya Lia datang nginep 1 malam di rumah Pak Kinta, nginep 1 malam di situ. Dan ini chattingannya adiknya Lia gitu loh. Supir saya lagi ke tempat kerja Mbak untuk jemput, Mbak kalau bisa keluar dari tempat kerja yang lama. Pak, ini saya udah mau ke tempat Bali, ya ngapain jangan ke sana, kan udah saya bilang jangan gerak sendiri, telepon saya. Kamu angkat telepon saya dulu, bisa angkat telepon saya. Adiknya langsung berangkat menuju rumah saya gitu loh, karena adiknya dia jadi dikasih tahu kalau dia ini dari pihak keluarganya Aska dianiaya lah, disekap sama ibu. disekap sama ibu. Tuh. Buat mastiin adiknya ke rumah ibu. Akhirnya adiknya kan ke rumah saya gitu, mastiin kalau dia baik-baik saja gitu loh, tidak ada apa-apa gitu loh. Ini Mbak bisa ke rumah lagi sekarang nggak, urgent gitu loh. Jadi kan katanya baik-baik saja sama saya, tapi kenapa melakukan hal-hal seperti ini gitu loh, mau ngapain gitu. Saya pun juga saya punya hak 100% terhadap apapun itu urusan harta-harta lah. Saya mikirin aja juga enggak gitu loh. Cuma intinya sekarang dapat informasi katanya Aska memberikan surat kuasa. Seharusnya surat kuasa itu diperlihatkan dulu kepada saya, baru silakan buka berangkas. Saya aja nggak ada buka-buka, kok kenapa kok itu yang dilakukan dulu gitu loh. Padahal kita pun kan, yang saya pahami adalah pihak keluarga pun juga setuju untuk saya melakukan perceraian, tidak ada masalah kok gitu loh. Tapi pihak pengacaranya bilang kalau misalnya keluarganya ingin mendamaikan apa segala macam. Ini kan bukan damai, jadinya malah jadi keruh, panjang gitu loh. Buat apa sih? Saya pun juga untuk melakukan ini tuh tidak mudah untuk lepas dari urusan-urusan ini gitu. Saya pun juga dalam kondisi tidak tenang. Saya pun juga terpecah belah, urusan kepala saya ini tuh pikiran saya untuk urusan anak, urusan segala macam. Saya biasanya punya pasangan, tiba-tiba pasangan saya nggak ada gitu loh. Jadi nggak mudah gitu loh untuk melakukan hal ini gitu loh. Cuma ditambah-tambah lagi dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh keluarga suami saya gitu loh. Sekarang kita fokus aja dulu apa yang harus dilakukan. Kok ya masalah harta udah diurus-urus dulu. Nah ini kalau yang dari pihak Pak Leman, apa Pak Leman? Istri saya. Tengah dikit Pak. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tentang kehilangan saya gitu. Dan pada suatu malam saya langsung datengin aja ke kantor LBH Pekat. Nah di situ dia mau konferensi pers tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam, saya panggil istri saya, ayo Bu, di sini bukan urusan kita, ayo kita pulang, udah nggak ada urusan di sini. Kamu ngapain laporin saya ke polisi gitu kan? Sudah sampai gitu, udah kita berdebat sama istri, akhirnya dia nggak mau pulang juga gitu. Jadi sekarang istri Pak Leman belum ketemu juga? Belum, nggak tahu kemana Bu. Kalau saya ajak pulang kan dia nggak mau, masih nyangkal aja kalau saya ada dipermainkan masih ada di polisi. Iya iya. Padahal Pak Leman ini padahal sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya ditekan, ditelepon udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju. Tapi dibilang nggak dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Jadi informasi dari adiknya Lia adalah istri dari Kinta yang bernama Vina ini tuh menyuruh untuk mereka mematikan handphone. Dan yang menerima sertifikat surat-surat yang dari Lia ini adalah yang menerima adalah Kinta dan Vina. Dia ngambil di depan rumah, di jalan di depan. Jadi hanya ngambil dikasih langsung jalan gitu loh. Ini kan udah urusannya, kita urusannya rumah tangga. Kenapa kok urusannya sama keluarga? Ibu saya aja nggak ngurus-ngurus seperti itu. Kakak-kakak saya juga enggak. Kok lucu gitu loh. Jadinya malu gitu loh. Dan menurut saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin. Saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya. Bagaimanapun buruknya, dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya. Gak mungkin saya membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada. Dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka. Dan gak mungkin saya melakukan itu. Dan saya sangat sedih dituduh-tuduh seperti itu. Aska sangat tahu sekali apa yang terjadi. Dan keluarganya sangat tahu apa yang terjadi. Tapi please stop, jangan blaming kemana-mana. Kita clearkan saja dulu. Aska tahu kok apa yang sudah dia lakukan, kesalahannya apa saja. Saya pun juga nggak sempurna, saya pasti punya kesalahan. Cuma
kita lurus aja dulu ini apa yang terjadi gitu loh. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal itu tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percocokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ke telepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau kecil, ya akhirnya pecah juga gitu loh. Dan untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, dan saya memiliki bukti-buktinya. Seperti itu lah. Dan sering yang melakukan KDRT itu? Ya. Tahun bisa berapa? Ya, saya nggak mau ingat lah, ini aja juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya. Dari tahun berapa Pak? Ya, udah lama lah, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu, sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu. Sekarang ini kan kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu. Biarlah tetap saja perceraian saja gitu, tapi nggak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu. Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana. Jadi karena dibilang saya yang melaporkan, saya yang TO, kita sama-sama tahu lah, saya tahu persis apa yang terjadi, dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh. Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan, bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih. Tapi ini hanya gambaran paparannya saja, saya buka. Saya tidak mau menceritakan, udah tidak usah terlalu dalam lagi, karena itu yang ada bikin luka hati saya dan anak-anak saya terus-terusan gitu loh. Untuk sekarang ini saya rasa sudah cukup, sudah clear, jelas apa yang terjadi, dan mereka-mereka ini pun aman ada di bawah di rumah saya gitu loh, tidak ada kemana-mana, karena memang ini urusannya biar ini menjadi urusan hukum saja, karena memang kan dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan kepada saya gitu. Jadi itu saja. Dan kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015, dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah, karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018, saya sudah berbeda, dan akhirnya saya menjalani pernikahan yang sudahlah, saya sendiri, dia sendiri,
Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat ya dia sudah mengetahui kalau saya tidak baik-baik saja. Seperti apa yang dia kira gitu. Itu saja sih. Ini soal motif yang tadi